Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ruli Gusmanto di channel kita bersama, yaitu To Aris Channel. Jadi kita hari ini, teman-teman, hari yang gembira ya, karena kita akan menyambut tahun yang lebih baik dan insya Allah dalam pekerjaan yang lebih baik ya teman-teman. Semoga teman-teman di tahun 2021 ini bisa menjadi bagian dari aparatur sipil negara, baik itu dari PPPK maupun PNS ya teman-teman. Selamat memperjuangkan keinginannya masing-masing. Jangan khawatir dan tetap selalu semangat dalam belajarnya. Jadi kita hari ini akan sedikit banyak membahas mengenai tes karakteristik pribadi atau biasa kita kenal dengan TKP ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah nganggep ada yang gampang TKP-nya, mungkin juga ada yang sulit. Kita bahas nih, kenapa sih ada TKP yang sulit itu? Kemudian bagaimana cara membedakan semua jenis soal TKP. Jadi kita hari ini akan membahas khusus mengenai penilaian dari tes karakteristik pribadi teman-teman. Jadi tes karakteristik pribadi itu ternyata ada begitu banyak penilaian teman-teman. Ada begitu banyak segi dari penilaian-penilaian tersebut. Jadi seperti ada pelayanan publik, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme, serta jejaring kerja, integritas diri, kemudian semangat berprestasi, dan kreativitas dan inovasi. Dan itu semua akan kita bahas hari ini teman-teman. Jadi ada 8 segi penilaian, sebenarnya lebih dari 8. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas 8 saja dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa selalu support channel kami dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe, kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Kami doakan semoga lulus ASN tahun depan teman-teman. Oke, kita mulai soalnya berikut ini. Oke, jadi kita akan langsung bahas mengenai segi penilaian dari tes karakteristik pribadi ya teman-teman. Jadi tes karakteristik pribadi itu yang kita akan bahas hari ini akan ada 8 poin. Yaitu yang pertama, langsung aja ya teman-teman, tentang pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu sebenarnya teman-teman yang menjadi penilaiannya yaitu bagaimana seorang CPNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi syarat dari pelayanan publik, seperti dengan kriteria profesionalisme, kemudian transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, kemudian netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Jadi kalau teman-teman ada soal tentang pelayanan publik, jawablah yang sesuai dengan kriteria tadi teman-teman. Kita harus transparan, harus profesional, kemudian harus objektif, harus netral. Itu harus benar-benar diingat teman-teman, karena pelayanan publik itu rata-rata pasti akan masuk dalam tes karakteristik pribadi ya teman-teman. Kita langsung bahas dengan contoh soalnya ya. Ini contoh soal dari pelayanan publik. Kita bikin soal nomor 1. Anda bekerja di sebuah bank sebagai seorang customer service. Ketika Anda masih melayani pelanggan, ada pelanggan lain yang ingin segera dilayani. Sikap Anda adalah A. Menegur pelanggan yang ingin segera dilayani untuk menunggu. B. Menegur pelanggan yang ingin segera dilayani untuk menghargai pelanggan lain. C. Memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri. D. Memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk bersabar. E. Meminta satpam untuk mengusir pelanggan yang ingin segera dilayani. Jadi kalau teman-teman perhatiin, sesuai dengan kriteria tadi, artinya kita tidak boleh, di sini tidak boleh diskriminatif teman-teman, dan juga tidak boleh terpengaruh kepentingan apapun teman-teman, dan juga harus profesional. Bagaimana seorang customer service untuk memberikan peringatan kepada pelanggan yang tidak sesuai aturan teman-teman. Jadi jawaban dengan skor tertinggi yaitu dengan skor 5, yaitu yang C teman-teman. Memberi penjelasan kepada pelanggan yang ingin segera dilayani untuk mengantri, karena standar pelayanan dari bank untuk menuju ke customer service itu harus mengantri, bahkan ada nomor antriannya ya teman-teman. Jadi pokok-pokok pekerjaannya harus benar-benar kita pahami, dan itulah kunci dari wawasan di tes karakteristik pribadi. Kemudian bagi teman-teman yang menjawab D itu teman-teman, itu skornya 4, kemudian yang skornya 3 adalah A,
yang skornya 2 adalah B, dan yang skornya 1 adalah E, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini mengenai sosial budaya ya, teman-teman. Kalau kita bahas tentang sosial budaya, artinya yang menjadi kata kunci ataupun karakteristik dari sosial budaya yang diinginkan dari tesnya, yaitu kemampuan seorang CPNS dalam tingkat seperti apresiasi, kemudian adaptasi, dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Ingat, jadi ada apresiasi, adaptasi, dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial. Itu teman-teman. Kita bahas soalnya ya, kita kasih contoh. Tetangga saya sering membuang sampah di halaman rumah saya. Yang akan saya lakukan adalah A. Memarahinya saat dia datang membuang sampah. B. Melaporkannya kepada ketua RT. C. Mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. D. Membalas dengan membuang sampah di halamannya. E. Memberi tanda peringatan untuk tidak membuang sampah di halaman. Jadi teman-teman, skor tertinggi dari soal nomor 2 ini tentang sosial budaya itu adalah yang C, teman-teman, yaitu kita mendatanginya dan memintanya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di sini kalau kita perhatiin di antara 5 opsi jawabannya, yang C ini ada aksi dari orang yang halamannya dibuangi sampah seperti itu, teman-teman ya. Jadi di sini dia mendatangi dan memintanya untuk tidak membuang sampah. Ini salah satu jenis kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan. Nah, dengan kita berikan nasihat kepada orang yang sering membuang sampah tersebut, semoga dia tidak membuang sampah juga ke tempat lain. Kemudian skor-skor di bawah skor 5-nya yaitu skor 4-nya yaitu ada di E. Kemudian yang skor 3-nya ada di B. Yang skor 2-nya ada di A, dan skor 1-nya ada di D, teman-teman. Jadi itu tentang sosial budaya. Soal nomor 3, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang penting ya. Dimana di sini kemampuan CPNS dinilai dari kategori menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk meningkatkan kinerja. Berarti kita harus pahami tentang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan kinerja seseorang. Ya, ini CPNS, teman-teman ya. Jadi di sini soalnya, guna menghalau efek negatif dari media sosial, apa yang Anda lakukan? A. Tidak menggubris apabila ada yang berkata kasar di media sosial. B. Mempunyai 2 akun sosial media. C. Membuat media sosial dengan nama samaran. D. Menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. E. Hanya menggunakan media sosial tertentu. Jadi kita bahas kalau untuk meningkatkan kinerja, yang skor paling tinggi dari opsi pilihan jawabannya yaitu yang D, teman-teman, yaitu menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. Jadi sebagaimana kalau kita lihat sekarang ini, banyak sekali orang-orang, baik itu di kantoran ataupun ASN, di mana menyimpan data-data tentang pekerjaannya, nggak lagi bawa-bawa flash disk ya, teman-teman. Bisa disimpan di mana seperti itu, seperti Google Drive. Kemudian banyak sekali tentang teknologi informasi dan komunikasi yang bisa kita lakukan. Seperti itu, bisa mengirim pekerjaan lebih mudah lewat WhatsApp, Telegram, dan lain hal sebagainya ya, teman-teman. Jadi jawaban dengan skor tertingginya yaitu yang D. Kemudian skor keempat yaitu ada di pilihan jawaban yang E. Skor 3-nya ada di A. Skor 2-nya ada di B. Dan skor 1-nya ada di C, teman-teman. Kita lanjut ke bagian segi penilaian selanjutnya dalam TKP ya, teman-teman. Yaitu profesionalisme. Jadi kalau kita bahas tentang profesionalisme itu, teman-teman, yang menjadi penilaian adalah kemampuan dari seorang CPNS untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Nih, perhatiin, ini banyak sekali yang kadang terkecoh waktu bagian profesionalisme ini, teman-teman ya. Artinya, pekerjaan itu dilaksanakan sesuai dengan tugas. Berarti nggak kita ngikut-ngikutin tugas orang lain.
Seperti itu, kecuali ketika tugas kita telah selesai ya teman-teman. Boleh kita ngebantui orang lain untuk membuat tugasnya. Tapi kalau tugas kita belum selesai, berarti kita nggak tergolong profesionalisme kalau bantuin orang lain. Ini kata kuncinya. Soalnya nomor 4, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A. Menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan konsumen sembari mengerjakan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengar keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi teman-teman, skor tertinggi dalam tes profesionalisme ini ya. Jadi pada bagian yang A, yaitu menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Kalau kita perhatiin nih teman-teman, ini agak-agak mirip dengan yang E, yaitu mendengar keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengerjakan cara menyampaikan keluhan secara online. Kalau kita bahas, kalau yang A itu menerima keluhan konsumen, artinya kita hanya menerima dalam bentuk catatan, kemudian hal-hal sebagainya, seperti itu teman-teman ya. Karena di sini Anda itu seorang resepsionis, bukan seorang penanggung jawab terhadap permasalahan. Jadi sebagai penghubung antara konsumen dengan pihak kantornya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini hanya menerima keluhan konsumen sembari, artinya sambil mengajarkan tentang cara menyampaikan keluhan secara online. Karena itu pilihan yang tepat itu adalah yang A. Sedangkan yang E itu mendengar keluh kesah konsumen tentang masalahnya. Artinya ada dua pokok pekerjaan yang berbeda. Yang pertama, dia dengerin dulu keluh kesah dari konsumennya. Kemudian dan itu adalah kata pemisah ya teman-teman. Dan mengerjakan cara menyampaikan keluhan secara online. Artinya udah didengerin, baru dikasih tahu caranya. Sedangkan yang A itu didengerin, ditanggepin sambil diajarin. Itu beda ya teman-teman. Jadi yang skor tertingginya adalah yang A. Kemudian skor keempatnya yaitu yang E. Skor tiganya yaitu yang B. Skor 2-nya yaitu yang C. Dan skor 1-nya yaitu yang D. Kemudian yang selanjutnya yaitu jejaring kerja ya teman-teman. Jadi jejaring kerja itu yang menjadi penilaian dari seorang CPNS, yaitu tentang bagaimana CPNS tersebut mampu untuk memperkuat dan memperluas jejaring kerjanya dengan baik. Itu kata kuncinya ya teman-teman. Kita bahas langsung ke contoh soalnya. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting karena menurut pandangan saya seorang mitra kerja adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. B. Teman mengembangkan usaha. C. Teman untuk berbagi modal. D. Sebagai pengingat saya salah membuat keputusan. E. Sebagai pendorong untuk kemajuan saya. Kalau kita bahas tadi tentang memperkuat dan memperluas jejaring kerja teman-teman, ini artinya sangat penting ya. Jadi skor yang paling tinggi itu adalah yang A teman-teman, yaitu teman berbagi dan bertukar pendapat. Loh, kok nggak yang B, teman mengembangkan usaha? Intinya kerja itu kan yaitu untuk mengembangkan usaha. Jadi di sini kalau kita udah jadi teman berbagi dan bertukar pendapat, usaha kita tuh nggak cuma bisa berkembang seperti itu teman-teman, tapi akan ada keterikatan antara pekerjaannya. Jadi itu lebih memberikan keuntungan bagi seorang mitra kerja dibandingkan hanya konsepnya mengembangkan usaha. Artinya bisa dijadikan teman perusahaan-perusahaan yang lain seperti itu. Jadi jawaban yang paling tinggi skornya adalah yang A teman-teman. Kemudian skor yang keempat yaitu yang E, skor ketiganya yaitu yang D, skor keduanya yaitu yang B, dan skor satunya yaitu yang C teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang integritas diri. Kalau kita bahas tentang integritas diri, sebenarnya yang menjadi penilaian dari seorang CPNS, kalau kita bahas berarti tentang dari segi moral. Artinya
peserta tes CPNS itu harus memiliki moral, etika, tabiat, dan watak yang sesuai dengan figur yang diharapkan untuk menjadi seorang CPNS, teman-teman. Jadi, kita bahas contoh soalnya. Dalam perjalanan hidup saya, sifat utama yang ada di dalam pribadi saya adalah A. Berani, B. Jujur, C. Ulet, D. Rajin, E. Disiplin. Jadi skor yang paling tinggi, sekalian kita beritahu ya teman-teman, urutan sifat yang harus dimiliki oleh CPNS itu ada 5 urutan. Yaitu yang pertama dengan skor yang paling tinggi yaitu yang B, teman-teman. Jadi yang paling utama itu adalah jujur. Kemudian yang skor keempatnya yaitu yang E, disiplin. Kemudian skor ketiganya yaitu C, ulet. Kemudian skor keduanya D, rajin. Kemudian skor satunya A, yaitu berani. Jadi urutannya kita ulangi lagi teman-teman. Jujur, disiplin, ulet, rajin, dan berani. Itu dia tadi ya teman-teman. Jadi itu dia tentang nomor 6. Jadi skor yang paling tingginya yaitu yang B. Soal nomor 7 ataupun pembahasan juga yang ketujuh tentang semangat berprestasi. Yuk, kita harus semangat nih untuk yang ini. Jadi yang menjadi penilaian dari CPNS untuk berprestasi itu teman-teman yaitu dapat dilihat dari CPNS yang dapat berprestasi serta semangat untuk menjadi lebih baik. Artinya menjadi lebih baik dalam dirinya sendiri, bukan lebih baik dari orang lain ya teman-teman. Itu yang harus menjadi kata kunci. Kita bahas dengan contoh soal ya teman-teman. Saya mengalami kekalahan dalam suatu perlombaan. Perasaan yang saya rasakan adalah A. Kecewa dan tidak terima. B. Biasa saja karena menang kalah adalah bagian dari perlombaan. C. Bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya. D. Malu dan menyesal telah mengikuti perlombaan. E. Sedih dan tidak mau mengikuti lomba lagi. Jadi, kalau kita urutkan, pilihan opsinya yaitu dengan skor tertinggi itu adalah yang C, teman-teman. Harusnya ketika kita mengalami kekalahan dalam suatu perlombaan, kita itu semakin bersemangat untuk memenangkan perlombaan berikutnya. Karena itu pilihan yang paling tepat itu yang C, teman-teman. Jadi tetap semangat, nggak putus asa, nggak pantang menyerah. Jadi kalaupun teman yang tahun kemarin gagal tes CPNS-nya harus tetap semangat dan semoga tahun depan lulus ya teman-teman. Begitu juga yang teman-teman dari PPPK. Jadi untuk yang C itu adalah skor tertinggi. Kemudian dengan skor keempat yaitu yang B. Skor ketiganya yaitu yang A, skor 2-nya E, dan skor 1-nya adalah yang D. Kemudian soal nomor 8 tentang pembahasan kreativitas dan inovasi. Ini merupakan yang terakhir pada part video kali ini ya teman-teman. Jadi yang menjadi penilaian adalah tingkat kreativitas dan kemampuan CPNS dalam menciptakan terobosan baru yang positif tuh. Jadi kreativitas yang dapat menciptakan terobosan baru yang positif. Tuh, terobosan baru, kata kuncinya baru ya teman-teman. Nomor 8, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, biasanya saya senang melakukan dengan cara yang A. Memberikan hasil maksimal. B. Sama dengan yang biasa digunakan kebanyakan orang. C. Tidak menimbulkan kesusahan pada saya. D. Baru dan tidak terpikirkan oleh orang lain. E. Sesuai dengan tingkat pekerjaan. Nih, karena tadi kata kuncinya yaitu harus kita memiliki terobosan yang baru, inovasi yang baru, berpikir kreatif teman-teman ya. Jadi otomatis skor yang paling tinggi yaitu yang D. Baru dan tidak terpikirkan oleh orang lain. Walaupun kalau kita lihat dari pilihan jawabannya yang menarik itu sebenarnya yang A. Memberikan hasil yang maksimal. Tapi karena tadi tentang inovasi dan kreativitas, otomatis pilihannya yang D ya teman-teman. Jadi baru dan tidak terpikirkan oleh orang lain. Kemudian baru yang ke skor keempatnya adalah yang A, skor 3-nya adalah E, skor 2-nya adalah C, dan skor 1-nya adalah B. Oke, teman-teman para pejuang CPNS untuk tahun 2021-2022,
Kami doakan selalu semoga teman-teman lulus dalam tesnya ya, dan diberikan selalu kesehatan dan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Walaupun kabarnya CPNS-nya diundur sampai dengan bulan Juni, tetap dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman. Jangan disepelehin, karena tahun 2019 juga cerita sedikit pengalaman, sempat tes SKB-nya malahan yang diundur agak lumayan lama ya teman-teman, dikarenakan karena ada pandemi COVID-19 kemarin. Jadi tetap harus semangat belajar, karena bisa jadi teman-teman atau pesaing yang lain itu sudah runtuh semangat belajarnya, dan teman-teman tetap membangun semangat belajar yang baik dengan sesuai porsi belajar yang telah teman-teman targetin setiap harinya. Karena itu kami doakan semoga teman-teman akan diterima di ASN tahun 2021-2022 mendatang. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.